Patrick Kluivert incar Ian Maatsen gabung skuad Garuda. Keuntungan naturalisasi Jero Ridwan dipercepat. Survei buktikan timnas Indonesia era Erick Thohir membaik. Sintayong banggakan timnas Indonesia di depan media Korea Selatan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Survei buktikan timnas Indonesia era Erick Thohir membaik. Pada survei yang dilakukan Oktober 2024, sebanyak 80% responden menilai timnas Indonesia saat ini semakin bagus. Sementara pada survei Desember 2024 lalu, angka kepuasan semakin meningkat di posisi 83,9% dari total responden sebanyak 1.220 orang. Terbaru, pendiri sekaligus peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi meyakini bahwa dari hasil survei ini ditemukan bukti yang meyakinkan bahwa evaluasi publik terhadap kerja-kerja PSSI mengalami peningkatan positif di Desember 2024 ini. Di survei yang sama juga didalami perihal salah satu program unggulan PSSI yakni naturalisasi. Sebanyak 75,3% responden menyatakan bahwa mereka menyetujui program naturalisasi ini. Indikator menemukan bahwa responden yang suka sepak bola memiliki awareness terhadap naturalisasi yang semakin tinggi. Responden memahami bahwa antusias publik terhadap timnas Indonesia dengan kebijakan naturalisasi yang dianggap pakai jalur shortcut untuk menaikkan prestasi timnas. Menurut Burhanuddin, responden yang menyukai sepak bola dan memperhatikan sepak bola memiliki tingkat persetujuan yang lebih tinggi terhadap kebijakan naturalisasi ini. Itu artinya di kalangan mereka yang cukup intens mengikuti sepak bola, naturalisasi bukanlah isu penting. Menariknya, dari hasil survei Indikator juga ditemukan fakta bahwa responden yang menyetujui naturalisasi terpecah menjadi dua pendapat. Pertama, jumlah pemain naturalisasi timnas sepak bola kita saat ini sudah terlalu banyak dan seharusnya memprioritaskan pemain asli Indonesia. Itu konsisten, ada kurang lebih sepertiga responden yang menganggap bahwa pemain naturalisasi sekarang terlalu banyak. Kedua, terdapat kelompok responden yang menganggap naturalisasi sebagai hal yang bukan menjadi masalah asalkan bisa meningkatkan prestasi sepak bola. Sintayong membanggakan timnas Indonesia di depan media Korea Selatan. Sintayong berkomentar lebih banyak kepada media Korea Selatan pasca pemecatan dirinya di timnas Indonesia. Meski bukan keputusan yang diharapkan, namun pelatih 54 tahun itu menyampaikan perasaan bangganya setelah dipecat dari timnas Indonesia. Alasan Sintayong bangga karena dirinya merasa telah meninggalkan hal positif bagi skuad merah putih, termasuk membangun fondasi bagi timnas Indonesia. Kehadiran Sintayong sendiri memang membuat gebrakan selama melatih skuad Garuda. Dia berani memutus satu generasi tim dan memberikan jam terbang kepada para pemain muda. Berkat polesan tangannya itulah saat ini timnas Indonesia memiliki sejumlah talenta muda berbakat seperti Rizky Ridho, Asnawi Magwala, Pratama Arhan hingga Marcelino Ferdinand. Berbicara soal prestasi, Sintayong memang belum berhasil mempersembahkan trofi juara untuk timnas merah putih. Namun, ia mampu membawa skuad Garuda menjadi tim yang diperhitungkan di level Asia. Sintayong menegaskan akan tetap mengunjungi Indonesia ke depannya karena telah mempunyai ikatan emosional. Meskipun saya akan kembali ke Korea Selatan, saya akan sering datang karena saya mencintai Indonesia. Dan saya berharap dapat melihat perkembangan sepak bola di negara lain atau di Korea dengan cara yang lebih baik, ujar Coach Sintayong. Keuntungan naturalisasi Jero Ridwan. Pertama, tambah kekuatan. Tak bisa dipungkiri kehadiran pesepak bola 28 tahun ini akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Dalam 3-4-1-2 atau 4-3-3, Jero Ridwan bisa membentuk kolaborasi apik dengan Tom Haye di lini tengah. Saat ini timnas Indonesia sendiri tidak memiliki tukang jagal di lini tengah. Pekerjaan kotor ini yang bisa diperankan oleh Jero Ridwan.
Terlebih, Jeremy De Wolf juga bisa bertugas sebagai bek tengah. Bahkan, 3 caps yang dijalani bareng timnas Belanda senior pada 2015 diperankan Jeremy De Wolf sebagai fullback kiri. Fakta itu menunjukkan Jeremy De Wolf dapat diperankan di banyak posisi. Namun, melihat kebutuhan tim saat ini, Jeremy De Wolf condong diandalkan sebagai gelandang. Kedua, tak butuh adaptasi lama. Jeremy De Wolf diyakini tak butuh adaptasi lama bersama timnas Indonesia. Sebab ia akan bertemu mantan rekan-rekannya di timnas Belanda kelompok umur seperti Kevin Dix dan Kelvin Verdonk. Secara personal, Jeremy De Wolf dan pelatih Patrick Kluivert memiliki hubungan. Keduanya sama-sama berstatus sebagai ex-pemain Ajax Amsterdam dan timnas Belanda. Lebih dari itu, ia pun dapat melakukan transfer ilmu kepada rekan-rekannya di timnas Indonesia, yang mana secara pengalaman masih di bawahnya. Proses transfer ilmu ini pun bisa membantu meningkatkan kualitas timnas merah putih. Ketiga, lolos Piala Dunia 2026. Alasan PSSI menaturalisasi Jeremy De Wolf jelas yakni menuntaskan misi lolos Piala Dunia 2026. Kehadirannya di lini tengah membuat area sentral timnas Indonesia dijamin lebih kuat ketimbang sebelumnya. Alhasil, ketika dihadapkan dengan Australia, Bahrain dan juga Cina, timnas Indonesia tidak perlu minder karena memiliki kekuatan yang lebih menyeramkan. Patrick Kluivert incar Ian Maatsen gabung skuad Garuda. Patrick Kluivert datang dengan reputasi legenda Belanda dan keakraban dengan sosok-sosok penting seperti Louis van Gaal dan juga Ronald Koeman. Tidak heran bila kedatangannya membawa ekspektasi tinggi akan perubahan di tubuh skuad Garuda. Menariknya, kedekatan Kluivert dengan Koeman mengundang tanya terutama terkait persaingan rebutan pemain diaspora. Salah satu nama yang santer disebut adalah Ian Maatsen, bintang Aston Villa yang berpotensi menjadi andalan masa depan. Bagi Indonesia sendiri, peluang mendatangkan Maatsen bisa menjadi lompatan untuk kedalaman skuad Garuda. Koeman memang pelatih tegas di timnas Belanda. Ia tak ragu menjerat pemain yang dianggap kurang menunjukkan level kompetitif sesuai standarnya. Terbukti nama Ian Maatsen kerap muncul dalam daftar pemanggilan timnas Belanda, tapi Koeman jarang sekali memberinya menit bermain. Untuk itu, timnas Indonesia bisa menjadi opsi menarik terutama sekarang Kluivert memegang kendali. Tentu, realisasinya bergantung kepada diskusi lanjutan dengan PSSI dan kesediaan Ian Maatsen meninggalkan persaingan sengit di Eropa demi membela merah putih. Tak dapat dipungkiri, proses naturalisasi bukan hal sepele. Aspek administrasi dan juga kesepakatan resmi menjadi kunci. PSSI pun berjanji merampungkan prosedur secepatnya jika memang semua pihak setuju. Itu artinya jika Ian Maatsen jadi merapat, cerita barunya tidak sekedar mematahkan dominasi Koeman di Belanda, tapi juga menghadirkan warna segar di timnas Indonesia. Kluivert dan Maatsen sendiri bisa menjadi simbol kerjasama yang efektif, sekaligus bukti bahwa talenta diaspora harus diperhitungkan. Saat itu terjadi, bukan mustahil Garuda akan kembali tampil sebagai kekuatan baru di kancah Asia.